Jumpa kembali di channel YouTube saya, Bintang Timur Maharani 882. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang keisomeran alkana, alkena, dan alkuna, termasuk di dalamnya ada isomer kerangka, isomer posisi, isomer geometri atau cistran, yang merupakan bagian dari pokok bahasan senyawa hidrokarbon. Apa itu isomer? Saya tidak akan langsung menjawab, tetapi saya memberikan suatu gambaran demikian. Perhatikan rumus struktur dari dua senyawa berikut ini. Senyawa ini sudah dibahas di tata nama alkana yang lalu. Senyawa yang pertama strukturnya adalah CH3, CH2, 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 CH3. Senyawa yang kedua rumus strukturnya adalah CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Nah, kalau kalian memahami atau memperhatikan kedua struktur senyawa ini, saya mengajukan suatu refleksi. Pengingat saja, nama senyawa satu itu apa menurut nama IUPAC? Kita sudah belajar, namanya adalah N-pentana atau normal pentana. Sedangkan senyawa yang kedua, nama IUPAC-nya kita juga sudah belajar, yakni 2-metil butana. Refleksi yang kedua, senyawa satu rumus molekulnya gimana? Kalau kita hitung, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5 hanya 3, 2, 2, 2, 3. Berarti hanya ada 5 ditambah 2 tambah 2 tambah 3. Berarti hanya adalah 12. Maka rumus molekulnya C5H12. Atau boleh juga C-nya 5. Karena ini termasuk alkana, CnH2n+2, maka C5H12. Bagaimana rumus molekul untuk senyawa 2? C-nya 1, 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5 hanya ada, kalau kamu hitung atau pakai rumus umum alkana boleh CnH2n+2, maka rumus molekulnya C5H12 sama. Nah, dua senyawa ini berisomer. Maka saya berharap kalian bisa mengambil kesimpulan isomer itu apa. Apa itu isomer? Isomer dapat kita simpulkan adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus struktur atau rumus bangun berbeda. Kalau rumus struktur dan rumus bangun berbeda, namanya pasti berbeda. Oke, kita lanjutkan slide yang kedua. Contoh soal isomer alkana, misalnya tuliskan semua isomer alkana dengan rumus molekul C5H12, C-nya 5 hanya 12 atau CnH2n+2, dan beri nama IUPAC senyawanya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama, kita buat rantai C dengan jumlah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena alkana, maka semuanya ikatannya tunggal atau jenuh. Kemudian buat struktur yang kedua. Dengan rantai atom C5 ini putuskan 1, sehingga rantai terpanjangnya menjadi 4. Atom C yang kita putuskan itu kita jadikan cabang.
cabang tidak mungkin di nomor 1. Maka untuk alkana struktur yang kedua adalah demikian. Kalau cabang ini yang terletak di nomor 2 dari sebelah kiri ini kita pindahkan ke nomor 3 ini, tampaknya berbeda tapi sebenarnya sama, karena untuk menghitung cabang yang struktur ini dari kiri nomor 2, kalau kamu pindahkan di sini maka cabangnya dihitung dari sebelah kanan juga tetap nomor 2. Jadi isomer dari C5H12 dengan rantai terpanjang 4 itu habis, maka tinggal rantai terpanjang 3 ini potong lagi untuk cabang, maka strukturnya menjadi demikian. Nah, demikian. Kalau ini kamu pindahkan ke sini, misalnya C, ini C, maka ini seolah-olah berbeda, tapi ini tetap sama seperti nomor 2 karena rantai terpanjangnya menjadi 1, 2, 3 ke bawah 4. Nah, kalau strukturnya sudah tidak ada lagi, artinya isomer untuk alkana ini habis, kita tinggal menambahkan jumlah atom H supaya atom C memiliki 4 ikatan kovalen, karena ini semua termasuk hidrokarbon. Jadi nomor 1 ini C baru punya 1 ikatan, maka tambahannya 3. Ini sudah punya 2 ikatan, kiri 1 kanan 1 tambah 2 hanya. Ini sama tambah H2, ini H2, ini H3, maka strukturnya menjadi ini seperti slide 1 tadi. Namanya apa? Namanya tadi sudah di slide 1, normal pentana. Sedangkan nomor 2 kita tambah atom H, maka strukturnya menjadi seperti ini. Ini seperti slide yang pertama tadi. Beri nomor dari ujung sebelah kiri, maka ini 1, 2, 3, 4, maka ini 2 metil butana. Oke. Bagaimana dengan yang ketiga? Tambah saja ini CH3, 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 CH3. Maka ini namanya menjadi 2,2 dimetilpropana. Nah, ini saya tampilkan isopentana, itu nama lazim. Ini nama IUPAC atau sistematik, ini nama lazim atau nama trivial. 2,2 dimetil propana ini nama IUPAC, dia juga punya nama lazim atau trivial, yakni namanya neopentana. Oke, dari paparan kita maka kita punya catatan penting. Yang pertama, nah saya tuliskan jumlah isomer untuk alkana dengan rumus molekul C5H12 ada 3. Catatan penting atau lebih penting yang kedua adalah isomer antara senyawa 1, 2, dan 3 ini mana tadi? 1, 2, 3 ini pada senyawa alkana di atas merupakan isomer kerangka. Kenapa disebut isomer kerangka? Tentu karena kerangka rantai atom C-nya berbeda atau kerangka atom C-nya berbeda. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan kita lanjutkan slide yang ketiga. Slide yang ketiga itu untuk isomer alkena. Kita tahu bahwa alkena punya rumus umum CnH2n. Saya ambil contoh untuk alkena adalah dengan jumlah atom C4.
maka hanya 8, rumus molekulnya C4H8, dan beri nama IUPAC senyawanya. Sama prinsipnya. Nomor 1 kita buat kerangka atom C-nya dulu ada 4, karena alkena memiliki 1 ikatan rangkap, atau rangkap 2 letakkan nomor 1. Kemudian masih dengan rantai terpanjang 4, geser ikatan rangkapnya menjadi ke nomor 2 ini ya. Kalau ikatan rangkapnya ini kamu geser lagi ke kanan menjadi di sini, maka ini akan menjadi struktur seperti nomor 1, karena ngitungnya dari sebelah kanan. Berarti rantai terpanjang 4 sudah habis. Kita buat rantai terpanjang 3 dengan memotong 1 atom C ini. Nah, jadinya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3. Ini ikatan rangkapnya di nomor 1, kemudian cabangnya di nomor 2. Kalau kamu pindah ke sini, seolah-olah seperti cabang, tapi bukan cabang, karena rantai terpanjangnya menjadi 1, 2, 3, 4 ke atas. Nah, apakah ada struktur lain? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, sekarang tinggal menambahkan jumlah atom H supaya atom C memiliki ikatan kovalen 4 buah. Maka struktur yang pertama kita tambahkan atom H menjadi CH2 ikatan rangkap CH, CH2, CH3. Namanya 1 butena. Ingat kembali kata nama ya, 1 butena. Struktur yang kedua, kalau kita tambahkan atom H, maka menjadi CH3 CH ikatan rangkap 2 CH CH3, maka namanya menjadi 2 butena. Sedangkan yang nomor 3 kita tambah atom H-nya menjadi demikian, CH2 ikatan rangkap C, CH3 CH3, namanya menjadi 2 metil propena. Tidak perlu ditambahkan 2 metil 1 propena, nggak perlu, karena ikatan ini di sini dan dipindahkan di sini tetap sama. Seperti alkana tadi, isomer alkana, saya juga punya catatan penting untuk isomer alkena. Catatan penting yang pertama, bahwa jumlah isomer alkena dengan rumus molekul C4H8 ada 3. Ini 1, 2, 3. Tetapi selain itu masih ada isomer lain, yakni isomer geometri atau cisstran, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Catatan penting yang kedua itu adalah isomer antara senyawa 1 dan 2, senyawa 1 butena dan 2 butena, itu disebut isomer posisi. Kenapa disebut isomer posisi? Karena posisi ikatan rangkapnya ini berbeda. Senyawa 1 enanya atau rangkapnya di nomor 1, senyawa 2 enanya atau ikatan rangkapnya di nomor 2. Sedangkan antara senyawa 1 dan 3, 1 butena dan yang ketiga ini 2 metil propena, itu disebut isomer kerangka. Kenapa disebut kerangka? Alasannya seperti tadi, karena kerangka rantai atom C-nya berbeda. Ini rantai terpanjang 4 tidak bercabang, ini rantai terpanjang 3 punya cabang. Posisi ikatan rangkapnya nomor 1, ini juga nomor 1. Terus antara senyawa 2 dan 3 dapat merupakan isomer posisi dan isomer kerangka.
karena posisi ikatan rangkapnya berbeda, kerangkanya pun juga berbeda. Oke. Berikutnya, tadi kita menyinggung tentang isomer geometri atau cistran. Nah, saya punya catatan yang bisa menjadi dasar berpikir. Isomer geometri atau cistran hanya terjadi pada alkena, tidak terjadi pada alkana dan alkuna. Kenapa? Yang menjadi ciri khas alkena ini kan ikatan rangkap duanya, sedangkan alkana semuanya jenuh atau tunggal. Di alkuna itu ada ikatan rangkap 3. Dengan kalimat ini saya mencoba meringkas atau menuliskan bahwa syarat senyawa dapat membentuk isomer geometri atau cistran karena harus pada alkena, maka syarat pertama harus memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Dan ini merupakan ciri khas dari alkena. Apakah semua alkena memiliki isomer geometri? Tentu saja tidak. Berarti ada syarat lainnya. Apa syarat lainnya? Yaitu syarat yang kedua, atom atau gugus atom, boleh kelompok atom juga boleh, yang terikat pada atom C yang berikatan rangkap. Ini penegasan. Atom C yang berikatan rangkap. Keduanya harus berbeda, atau lebih spesifik, lebih umum, kalau berat molekulnya berbeda. Nah, dari sini maka kita mengenal adanya isomer cis atau disebut cis jika kedua atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C berikatan rangkap ini memiliki gugus dan berat molekul yang sama terletak pada sisi yang sama. Jadi satu sisi, maka ini adalah cis. Sebaliknya kalau berseberangan, maka namanya trans. Namanya trans. Nah, untuk memperjelas pernyataan 2A dan 2B, saya mengambil contoh suatu gambaran umum seperti ini. Nah, syarat pertama harus memiliki ikatan rangkap. Syarat kedua yang dimaksud itu atom atau kelompok atom yang terikat pada C berikatan rangkap ini dan ini harus beda. Berikutnya, yang berikatan atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C yang berikatan rangkap ini dan ini harus beda. Nah, berarti ini punya isomer geometri. Ini juga sama, syarat pertama terpenuhi, ikatan rangkap 2. Syarat kedua, ini dan ini harus beda. Ini dan ini harus beda. Nah, bagaimana kita menentukan cis dan transnya? Perhatikan dari ikatan rangkap ini. Kalau yang sesisi dengan ikatan rangkap ini sama ini atau berat molekulnya ini ringan-ringan, tentu ini berat-berat, maka ini cis. Kalau berat-berat berseberangan, ringan-ringan berseberangan, maka itu namanya trans. Masih ragu? Saya akan mempertegas di slide 5. Nah, perhatikan contoh keisomeran geometri pada gambar berikut ini dan nama senyawanya. Oke, saya ambil contoh dan pengembangan ini CHCl, CHCl. Syarat pertama, senyawa 1 terpenuhi, punya ikatan rangkap 2. Senyawa yang kedua, syarat pertama terpenuhi,
memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C berikatan rangkap ini sebelah kiri, ini dan ini berbeda. Ini dan ini berbeda, berarti punya isomer geometri. Begitu juga senyawa yang kedua. Ini dan ini berbeda, ini dan ini berbeda. Maka ini punya isomer geometri. Pertanyaan berikutnya, yang cis yang mana, yang tran yang mana? Nah, kita akan melihat AR-nya atau berat molekulnya. ARH ini adalah 1. ARCl kalau dilihat sistem periodik 35,5. Berarti di sisi kiri ini hidrogen itu lebih ringan dibandingkan dengan klorin, maka kasihlah di sini lambang R. Ini B berat, ini ringan, ini berat. Yang sebelah kanan ini ringan, ini berat. Jadi ringan dengan ringan satu sisi terhadap ikatan rangkap, begitu juga berat-berat, maka ini namanya cis. Nah, cisnya apa? Kita namain rantai terpanjangnya C-nya 2, maka ini 1, 2. Kemudian ini klorin, ini klorin. Sebagai cabang, maka kloro. Nah, penomoran boleh dari kiri, boleh dari kanan, sama saja, itu namanya ekuivalen. Maka ini kasih saja dari kiri, ini 1, 2, maka 1, 2 di kloro etena, namanya ini cis 1,2 di kloro etena. Sedangkan ini ringan, ini berat, ini berat, ini ringan. Ringan-ringan berseberangan, berat-berat berseberangan, maka ini trans. Bagaimana memberi namanya? Sama saja, pilih rantai C terpanjang karena ada 2, beri nomor dari kiri, Cl-nya nomor 1, kalau dari kanan juga sama nomor 1, maka ekuivalen. Penomoran boleh dari kiri, boleh dari kanan, sehingga namanya menjadi trans 1,2 dikloroetena. Senyawa ini rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda, sifatnya pun berbeda. Oke. Contoh isomer geometri cistran pada alkena dan turunan senyawanya. Nah, misalnya saya ambilkan contoh latihannya seperti ini. Nyatakanlah apakah senyawa-senyawa berikut ini memiliki isomer geometri cistran. Jika ya, berilah nama IUPAC-nya. Nih, 1A punya strukturnya begini. Nah, apakah struktur yang 2A ini memiliki isomer geometri? Ya, kita lihat saja. Syarat pertama, memiliki ikatan rangkap terpenuhi. Syarat kedua di sebelah kiri, atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C berikatan rangkap, berarti ini dan ini berbeda. Sebelah kanan, ini dan ini berbeda. Maka kita jawab ya, punya isomer geometri. Karena diminta nama senyawa IUPAC-nya, bagaimana penamaan senyawanya? Sama, pilih rantai C terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Jadi rantai terpanjangnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5.
Penomoran dimulai dari salah satu ujung supaya ikatan rangkap mendapat nomor terkecil, sehingga penomoran dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pen, karena ada ikatan rangkap 2 maka pentena. Ikatan rangkapnya jatuh di atom C nomor 2, maka 2 pentena rantai induknya. Di nomor 3 ini 1, 2, 3 ada metil, maka namanya menjadi 3 metil 2 pentena. Karena ini dibandingkan ini MR nya atau BM nya 12 ditambah 3 15, ini 12 kali 2 24 ditambah 5 29, maka ini ringan, ini berat. Ini pasti ringan, ini berat, berarti ringan satu sisi terhadap ikatan rangkap 2, maka ini lengkapnya adalah cis 3 metil 2 pentena. Oke. Sekarang yang nomor 1B. Oke. Nah, apakah ini punya isomer geometri? Kita jawab dulu. Syarat pertama terpenuhi nggak punya ikatan rangkap 2? Jawabnya iya. Nah, atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C berikatan rangkap ini dan ini, kita lihat yang kiri, ini dan ini berbeda, ini dan ini berbeda, maka jawabnya adalah punya. Nah, kalau namanya apa? Kita karena ini alkena punya ikatan rangkap 2, maka sama aturannya, pilih rantai C terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5 karena C-nya 2. Maka ini pentena. Kemudian beri nomor dari salah satu ujung supaya ikatan rangkap mendapat nomor terkecil, maka ujung penomoran dimulai dari sebelah kiri. Ini C nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, maka ini 2 pentena. Nah, cis apotran ini kalau dihitung BM nya ini 12, hanya 1 kali 3 3, maka ini 15, ini ARH 1, maka ini lebih berat, ini lebih ringan. Yang sebelah kanan ini dan ini pasti lebih berat karena ini BM nya kan 12 kali 2 24 ditambah 1 kali 5 jadi 29, berat ringan. Berat ringan, saya ulangi, berat satu sisi terhadap ikatan rangkap, betul, atau ringan satu sisi terhadap ikatan rangkap, maka itu termasuk cis. Jadi nama lengkapnya cis 2 pentena. Mungkin soal yang terakhir untuk isomer geometri. Dalam contoh ini saya berikan seperti ini. Nah, apakah ini punya isomer geometri? Kita lihat. Syarat pertama, memiliki ikatan rangkap 2. Oke, terpenuhi. Syarat kedua, dilihat atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C berikatan rangkap sebelah kiri. Ini dan ini berbeda, ini dan ini pun berbeda, maka ini kita jawab punya isomer geometri. Nah, namanya apa sekarang? Namanya pilih rantai C terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Ini CL loh, hati-hati loh, ini bukan C tapi CL. Maka atom C terpanjang 1, 2, 3, 4, 5 sama pen. Karena ada ena maka pentena. Nah, beri nomor
Kalau dari sini maka 1, 2, 3 ikatan rangkap nomor 3 salah, berarti harus dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, maka ini 2 pentena rantai induknya. Di luar rantai induk ada cabang dari alkil, ini metil, ini dari halogen, klorin menjadi kloro. Maka ini 1, 2 kloro, yang ini 2 kloro, kloronya nomor 2, 3 metil, metilnya nomor 3, 2 pentena. Karena ini kalau dihitung BM-nya, ini berat molekulnya 15 dari 12 ditambah 3, 15, ini 35,5. Berarti ini ringan, ini berat. Ini ringan, ini berat. Yang sebelah kanan ini pasti berat, ini ringan. Jadi ringan-ringan berseberangan. Ini berat-berat berseberangan. Maka geometrinya adalah trans, sehingga nama lengkapnya menjadi trans. 2 kloro, 3 metil, 2 pentena. Nah, ini disusun berdasarkan abjad. Kloro walaupun kita menulis dengan huruf K, tetapi prinsipnya ini C dari nama ilmiahnya, CHLO, kloro. Maka 2 kloro, 3 metil pentena. Itu tentang isomer geometri atau cistran. Sekarang contoh yang alkuna yang terakhir. Tuliskan semua isomer alkuna. Alkuna punya rumus umum CnH2n-2. Karena itu kalau C-nya 5, berarti 5 kali 2 kurang 2, sehingga C5H8. Dan beri nama IUPAC senyawanya. Langkahnya sama. Yang pertama, buat rantai C terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Karena alkuna dia harus memiliki ikatan rangkap 3. Kemudian rantai terpanjang 5 potong 1. Rantai terpanjang 5 geser dulu ikatan rangkapnya, rangkap 3 maksudnya. Jadi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ikatan rangkap 3-nya nomor 2. Kalau ini ikatan rangkap 3 kamu pindah ke sebelah kanan, maka ini sama saja karena penomoran berubah menjadi dari sebelah kanan, sehingga 1, 2 ikatan rangkapnya menjadi tetap nomor 2. Kalau sudah tidak ada lagi rantai terpanjang 5, ikatan rangkap 3-nya kembalikan ke nomor 1, potong 1 atom C untuk cabang, maka menjadi demikian. Jadi rantai terpanjangnya menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor 1, 2, 3. Pak, bisa nggak cabangnya di nomor 2 sini? Tentu saja tidak bisa, karena kalau cabangnya kamu letakkan di sini, atom C ini menjadi ikatannya menjadi 5, maka tidak boleh. Kalau tidak ada struktur yang lain, silahkan seperti biasa tambahkan atom H supaya atom C punya 4 ikatan kovalen. Ini namanya menjadi 1 pentuna. Sedangkan yang ini tambah atom H-nya menjadi 2 pentuna. Sedangkan ini ditambah atom H-nya menjadi 1. Besarnya 1, 2, 3. 3 metil butuna.
Nah, hampir sama dengan alkena, saya punya catatan penting. Yang pertama, bahwa untuk isomer C5H8 alkuna itu ada 3. Kemudian catatan saya yang kedua, untuk senyawa nomor 1 dan 2 merupakan isomer posisi karena posisi ikatan rangkap 3-nya berbeda, nomor 1 nomor 2, maka isomer posisi karena posisi ikatan rangkap 3-nya berbeda. Sedangkan antara senyawa 1 dan 3 ikatannya, rangkapnya sama-sama di nomor 1 tapi kerangkanya berbeda, maka 1 dan 3 isomer kerangka, sedangkan 2 dan 3 boleh isomer posisi, boleh juga isomer kerangka. Saya kira penjelasan tentang konsepnya selesai, dan untuk menguji apakah Anda menguasai apa yang saya sampaikan, saya memberikan 2 soal. Soal yang pertama, nyatakanlah apakah senyawa-senyawa berikut ini memiliki isomer geometri cis-trans. Jika ya, beri nama IUPAC-nya. Ini yang 1A, ini 1B, dan ini 1C. Soal yang pertama. Soal yang kedua, tuliskan isomer dari senyawa dengan rumus molekul berikut ini dan tuliskan nama IUPAC senyawanya. Yang pertama adalah C6H14. Yang nomor 2B C5H10. Yang nomor 2C adalah C6H10. Untuk mengetahui dengan baik ini, nanti tolong ini kamu putuskan dulu. C6H14, CnH2n plus 2. Oh, ini termasuk alkana, berarti semuanya ikatan tunggal. Yang B C5H10 berarti CnH2n. Oh, CnH2n itu berarti ini dalam kurung alkena. Yang ini C6H10, 6 kali 2 kurang 2 10, berarti CnH2n min 2. Oh, ini berarti alkena. Begitu ya. Nah, silahkan video saya ini kamu stop, kamu pause, mungkin cukuplah sekitar 20 menit kamu mencoba, dan hasilnya nanti silahkan dicocokkan dengan slide saya berikutnya, yakni slide 10. Oke, silahkan di pause atau di stop. Nah, jawabannya adalah demikian. Nyatakan apakah senyawa berikut ini termasuk isomer geometri cis-trans. Jika ya, berilah nama IUPAC-nya. Senyawa 1A. Syarat pertama terpenuhi, memiliki ikatan rangkap 2. Syarat kedua, ini dan ini sama. Berarti tidak bisa dong, karena ini sudah sama, maka jawabnya tidak punya isomer geometri. Oke, tidak perlu kasih nama. Yang B, syarat pertama adalah memiliki ikatan rangkap 2. Punya. Atom atau kelompok atom yang terikat pada ikatan rangkap atau C ikatan rangkap harus beda. Ini dan ini beda, ini dan ini beda. Berarti punya isomer geometri. Bagaimana namanya? Sama seperti tadi. Pilih rantai C terpanjang yang memiliki atau mengandung ikatan rangkap 2. Ini C-nya 1, 2, 3, 4. 4 itu but. Karena ini ada ikatan rangkap 2, maka butena. Enanya di nomor berapa? Kita kasih nomor, boleh dari kiri, boleh dari atas kanan.
kita dari kiri saja 1, 2, 3, 4, maka rantai induknya namanya butena. Nah, kemudian cis atau tran, ya ini cari BM nya atau AR nya. Cl AR nya 35,5, sedangkan ini C nya 12 ditambah 1 kali 3 menjadi 15. Ini berat, ini ringan. Ini dibanding ini pasti ini berat, ini ringan. Berat satu sisi terhadap ikatan rangkap 2, atau ringan satu sisi terhadap ikatan rangkap 2, maka ini cis namanya. Maka nama lengkapnya ini Cl sebagai cabang menjadi kloro, menjadi 2 kloro 2 pentena 2 butena, maka ini cis 2 kloro 2 butena. Yang C. Nah, syarat pertama, atom C berikatan rangkap punya atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C berikatan rangkap harus berbeda. Ini dan ini berbeda. Yang sebelah kanan ini dan ini berbeda, berarti punya isomer geometri. Nah, nama rantai induknya apa? Hitung saja rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 pentena. Ini ada cabang di nomor 2, ini bromin menjadi bromo. Ini nomor 3, bromin juga menjadi bromo. Nah, apakah cis atau tran? Br, kalau kamu lihat sistem periodik, maka AR nya 80 dibulatkan, maka ini 80, ini tadi 15, berarti ini berat, ini ringan. Sedangkan ini BM nya 12 kali 2 24 ditambah 1 kali 5 29, ini 80, ini ringan, ini berat. Maka berat berseberangan terhadap ikatan rangkap 2, ringan juga berseberangan, maka ini namanya trans 2,3 di bromo 2 pentena. Berikutnya untuk isomer C6H14 tadi sudah saya sampaikan rumus umumnya CnH2n plus 2, ini alkana. Sama, buat rantai terpanjang atom C sejumlah 6, potong 1, letakkan di nomor 2, geser ke nomor 3. Kalau kamu geser ke sini akan dihitung dari sebelah kanan 1, 2, maka tidak berubah. Sudah itu potong 2, 6 potong 2 kan jadi 4, rantai terpanjang 4, buat ikat cabangnya nomor 2 dan nomor 3. Kemudian habis salah satu cabang itu pindahkan atau satukan saja menjadi seperti ini. Maka isomer C6H14 ada 5 dengan nama N normal heksana, 2 metil pentana, 3 metil pentana, 2,3 dimetil butana, dan 2,2 dimetil butana. Sekarang yang 2B, isomer C5H10 CnH2n, berarti ini masuk alkena. Alkena punya satu ikatan rangkap 2, maka buat rantai C terpanjang 5, 1, 2, 3, 4, 5, ikatan rangkap di nomor 1. Geser ikatan rangkap ke nomor 2. Kalau ini kamu pindah ke sini, maka tetap nomor 2 karena ngitungnya akan berubah dari kanan 1, 2. Maka rantai terpanjang 5 habis. Potong 1 atom C, maka rantai terpanjangnya akan dipotong 1 menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangka cabangnya letakkan di nomor 2 ini,
kemudian letakkan nomor 3 menjadi ini. Kemudian pindahkan ikatan rangkapnya di nomor 2 dengan 1 cabang. Maka isomer C5H10 ada 5. 1 pentena, 2 pentena, 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena, dan 2 metil 2 butena. Yang terakhir nomor 2C, isomer dari C6H10 CnH2n-2. Oh, ini masuk alkuna. Kalau alkuna berarti punya 1 ikatan rangkap 3. Buat rantai terpanjang C6 1 2 3 4 5 6. Geser ikatan rangkap 3-nya ke nomor 2. Geser lagi ikatan rangkapnya ke nomor 3. Habis. Karena ini kalau kamu geser ke sini, ini sama saja karena ngitungnya dari sini 1 2. Balikkan ikatan rangkap ke nomor 1. Potong atom C-nya 1. Buat sebagai cabang. Pak, boleh nggak cabangnya di nomor 2? Tidak boleh, karena atom C harus 4 ikatan kovalen. Maka cabang di nomor 3, kemudian geser cabang di nomor 4. Nah, kemudian ikatan rangkap dari nomor 1 pindahkan ke nomor 2. Cabang yang bisa dibentuk satu-satunya hanyalah di sini. Sebab kalau di sini nggak bisa, di sini tidak bisa, karena atom C sudah 4 ikatan kovalen. Kemudian balikkan ikatan rangkap ke nomor 1, potong atom C-nya 2 buah, 6 potong 2 jadi 4, 1 2 3 4. Letakkan di sini dan di sini. Pak, kalau diletakkan di bawah bisa enggak? Kalau diletakkan ke bawah, maka rantai terpanjangnya menjadi 1 2 3 4 5. Berarti nanti akan ada yang sama dengan 1 2 3 metil 1 pentuna. Maka namanya 1 heksuna, 2 heksuna, 3 heksuna, 3 metil 1 pentuna, 4 metil 1 pentuna, 4 metil 2 pentuna, dan 3,3 dimetil putuna. Saya kira selesai pembahasan kita tentang isomer alkana, alkena, dan alkuna, baik isomer posisi, kerangka, dan geometri cistran. Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada yang tidak jelas atau ingin bertanya, silahkan kontak saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video saya yang selanjutnya.